Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yuda Aditya Priyandana dengan nomor NIM 203.001 dan rekan saya Kang Herianto dengan nomor NIM 200.328 dan rekan saya selanjutnya Kang Ismail. Sebelumnya izinkan kami untuk mempresentasikan tugas dari ujian akhir semester kita untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kita dari program pendidikan kesetaraan dengan dosen pengampu kita, Ibu yang terhormat Ibu Dewi Elsap MPD. Nah, mungkin yang pertama akan saya sampaikan ya mengenai apa itu pendidikan kesetaraan. Nah, teman-teman sekalian juga harus mengetahui bahwasanya pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan non formal yang mencakup program A, B, C dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan keterampilan profesional peserta didik ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada latar belakang timbulnya pendidikan keaksaraan. Nah, di sini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada lingkungan. Lingkungan ini mempengaruhi perkembangan karakter anak. Bila anak tumbuh dan berkembang di lingkungan baik, bisa menjadi gitu ya pribadi atau perilakunya juga menjadi baik. Nah, lalu yang kedua ada latar belakang pendidikan orang tua sendiri gitu ya teman-teman, karena bisa jadi juga itu mempengaruhi ke karakter atau si pengetahuan anak. Nah, lalu yang ketiga ada rendahnya apresiasi masyarakat sekitar. Nah, yang terakhir ada drop out. Nah, lalu pendidikan kesetaraan pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum yang mencakup paket A atau setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, paket C setara dengan SMA atau SMU ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Kang Mail di sini. Pendidikan kesetaraan untuk memperluas akses pendidikan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik atau masyarakat. Pendidikan berlangsung sepanjang hayat. Penuntasan pendidikan dasar. Selanjutnya, syarat paket A belum menempuh pendidikan SD prioritas usia minimal 15-40 tahun. Putus sekolah dasar, tidak menempuh sekolah formal, tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor yaitu potensi, waktu, geografi, ekonomi, sosial, dan hukum. Selanjutnya paket B. Syaratnya lulus paket A SD, belum menempuh pendidikan SMP, tidak bersekolah karena berbagai faktor, lulus paket B atau SD. Selanjutnya paket C. Lulus paket B, lulus SMA, tidak bersekolah karena berbagai faktor. Guys, bertemu lagi dengan saya Yuda Aditya Priyandana. Sebelumnya izinkan saya untuk melanjutkan hasil dari presentasi kinerja dari kelompok kami. Nah, di sini saya ingin menerangkan dan menjelaskan dari fungsi, tujuan, saran, dan landasan hukum dari pendidikan kesetaraan. Nah, teman-teman, di sini apa sih fungsi dan tujuan dari pendidikan kesetaraan? Nah, yang pertama yaitu fungsi, teman-teman. Fungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan, pengetahuan, akademik, dan keterampilan fungsional, serta mengembangkan sikap, kepribadian, dan profesional. Nah, itu fungsi, Kang. Selanjutnya ada tujuan. Di sini tujuan apa saja sih yang ada di pendidikan kesetaraan? Yang pertama yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua manusia, muda dan orang dewasa melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup. Yang kedua yaitu menghapus ketidakadilan gender dalam pendidikan dasar dan menengah dan melayani peserta didik yang memperkuat pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Selanjutnya yaitu saran. Nah, di sini untuk sasaran dari pendidikan kesetaraan yang pertama yaitu penduduk 3 tahun di atas usia SD, yaitu di rentang umur 13 sampai 15 tahun. Dan paket A
3 tahun di atas usia tersebut. Yang kedua yaitu SMP atau juga MTS ya teman-teman kalau disebut. Nah di sini rentang usia yang bisa dicapai yaitu di angka 16 sampai umur 18 tahun. Nah disebut juga untuk SMP ini paket B. Nah yang kedua yaitu penduduk usia sekolah yang tergabung dengan komunitas e-learning, sekolah rumah, dan sekolah alternatif ataupun komunitas berpotensi khusus seperti pemusik, atlet, pelukis, dan lain-lain ya teman-teman. Nah sekarang saya ingin melanjutkan yaitu dari landasan hukum untuk pendidikan keaksaraan ya teman-teman. Nah di sini ada beberapa poin yang kita ambil dan beberapa sumber yang kita dapat. Untuk landasan hukum pendidikan keaksaraan itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah yang ketiga yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang keempat yaitu ada Instruksi Presiden. Poin yang pertama yaitu nomor 1 tahun 1995 pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun. Yang poin kedua Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tanggal 9 Juni 2006 Gerakan Nasional Percepatan. Yang poin ketiga yaitu penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pemberantasan buta aksara. Halo guys, tidak terasa kita sudah berada di ujung kegiatan dari video presentasi kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang nantinya bersedia melihat video dari hasil presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mengedukasi kalian terhadap apa saja yang kita jelaskan, terhadap apa saja yang kita ingin tampilkan kepada rekan-rekan sekalian. Mohon maaf apabila dari prakata kelompok kami banyak kekurangan. Terima kasih juga kepada Ibu Dewi. Terima kasih kepada rekan-rekan saya dari kelompok kesetaraan dari Kang Heri maupun Kang Mail. Tidak banyak berkata-kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.